Saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi ilmu bersama saya, Bambang Triatmojo. Topik bahasan, iptek, motivasi, dan pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bangunan tenaga air. Mengingat materinya cukup panjang, maka saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian nanti bagian kedua adalah skema PLTA. Dan bagian ketiga adalah tata letak atau layout PLTA. Terlihat di gambar di sebelah ini adalah bendungan beton ya, yang merupakan bagian dari PLTA. Kami lanjutkan dengan pendahuluan. Bangunan tenaga air ini adalah bangunan pembangkit listrik tenaga air. PLTA ini merupakan energi terbarukan dan potensinya di Indonesia sangat besar, mengingat kita mempunyai banyak sungai, baik kecil maupun besar. Ilmu BTA ini sangat penting untuk pengembangan sumber energi masa depan. Hanya sayangnya, BTA itu tidak banyak diajarkan di perguruan tinggi teknik sipil di Indonesia. Lama-lama ilmu ini akan punah. Di UGM sendiri, di mana saya mengajar mata kuliah ini, BTA sebagai mata kuliah pilihan, sehingga tidak wajib bagi mahasiswa untuk menempuhnya. Saya lihat di silabus perguruan tinggi lain, itu sebagian besar atau bahkan hampir semuanya juga tidak mengajarkan BTA. Jadi nantinya lulusan teknik sipil itu tidak paham ilmu BTA. Saya pernah mendengar staf PLN itu prihatin ya, karena pada penerimaan pegawai baru, lulusan teknik sipil yang diterima itu tidak paham BTA. Sejarah BTA. Tenaga air itu dimanfaatkan sejak lama. Mungkin ratusan atau ribuan tahun lalu, apakah itu di Cina atau di Timur Tengah ya, dalam bentuk kincir air. Kincir air adalah roda yang di sekelilingnya dipasang bilah atau papan. Nah, kincir air tersebut kemudian ditempatkan di sungai. Nah, aliran air itu akan mendorong bilah sehingga roda berputar. Gaya air itu akan memutar roda, kemudian poros roda berputar. Nah, poros tersebut dihubungkan ke mesin penggerak. Jadi tenaga air itu diubah menjadi tenaga mekanis. Kincir air juga bisa digunakan untuk menaikkan air, apakah itu air irigasi, air minum, dan sebagainya. Ya. Bisa juga digunakan untuk menggiling padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Hanya efisiensinya itu sangat rendah, karena hanya memanfaatkan sebagian kecil tenaga air yang tersedia di sungai. Nah, ini adalah contoh ya, kincir air yang ada di Syria ya. Ini adalah rodanya ya, roda kincir air. Kemudian di sekeliling kincir air ini dipasang bilah-bilah. Nah, kemudian ketika air sungai mengalir, ini akan mendorong bilah ini sehingga kincir air akan berputar. Nah, perputaran kincir air ini dihubungkan dengan poros roda, di mana porosnya itu juga ikut berputar, yang kemudian dihubungkan dengan mesin penggerak. Nah, ini gambar kincir air yang digunakan untuk menaikkan air. Jadi di sekeliling roda ini dipasang ember-ember. Nah, ketika kincir air berputar, bergerak, ember ini akan menciduk air, kemudian dibawa ke atas. Setelah sampai di atas, ember tersebut menuangkan air ke dalam talang ini. Nah, air yang di dalam talang
ini kemudian dialirkan melalui talang yang lain menuju ke tempat yang membutuhkan. Nah, ini contoh kincir air ya. Jadi kincir air ini berputar, ya berputar karena adanya aliran air ini. Jadi adanya aliran air, kincir berputar. Lah kemudian poros roda ini juga ikut berputar. Nah, poros roda yang berputar itu dihubungkan dengan mesin penggerak yang ada di sana. Nah, ini contoh ya, roda yang berputar oleh aliran air ini. Nah, perputaran roda itu dihubungkan dengan gergaji, sehingga gergaji akan naik turun. Gergaji akan menggergaji, memotong kayu yang didorong ke sini. Nah, ini contoh berikutnya, ini adalah kincir air. Untuk mempercepat putaran air, itu di sini dibuat terjunan. Sehingga air terjunan ini akan memutar kincir air ini. Nah, ini contoh ya, kincir air atau turbin ya. Jadi misalkan ini adalah waduk ya. Kemudian air dari waduk ini dialirkan melalui penstock. Nah, penstock ini akan memutar turbin. Turbin dihubungkan dengan generator, generator berputar, kemudian akan terbangkitkan listrik. Ini pemanfaatan tenaga air untuk pembangkit listrik tenaga air. Pengembangan PLTA. Pada PLTA itu energi air digunakan untuk memutar turbin dan generator sehingga terbangkitkan listrik. Peningkatan efisiensi kincir air atau turbin bisa dilakukan dengan membuat bendung atau bendungan. Fungsi bendung adalah pertama, menaikkan head ya. Head itu adalah perbedaan elevasi muka air di hulu dan hilir turbin. Nah, ini merupakan energi potensial. Kemudian yang kedua, mengkonsentrasikan aliran pada seluruh lebar sungai. Nah, ini menimbulkan kecepatan dan ini merupakan energi kinetik. Daya listrik yang bisa dibangkitkan itu diberikan oleh persamaan ini. P sama dengan 9,81 kH eta. Di mana Q-nya itu adalah debit aliran yang digunakan untuk memutar turbin. Head itu adalah selisih elevasi muka air di hulu dan hilir turbin, sedangkan eta adalah efisiensi. Satuannya adalah dalam kilowatt. Tipe PLTA itu ada dua, yaitu PLTA dengan bendungan dan PLTA aliran sungai. Nah, ini contoh PLTA dengan bendungan ya. Jadi misalkan ini adalah bendungannya. Nah, kemudian air itu akan tertampung di hulu bendungan dalam reservoir ya, dalam waduk. Kemudian air dari waduk dialirkan melalui pipa yang namanya penstock ya. Kemudian pipa ini akan memutar turbin. Setelah memutar turbin, air kemudian dialirkan kembali melalui namanya draft tube, kemudian dialirkan ke tail race dan kembali ke sungai. Nah, turbin yang berputar ini dihubungkan dengan generator. Generator ini juga akan berputar. Nah, perputaran generator itu akan membangkitkan listrik. Kemudian ini tadi yang PLTA dengan bendungan. Kemudian berikutnya adalah PLTA aliran sungai. Jadi kalau ini misalkan adalah sungai ya, di bagian hulu itu kemiringan sungai curam ya, terjal ya. Nah, kemudian kita buat bendung di sini. Nah, bendung ini akan mengalihkan air sungai masuk ke ini namanya headrace channel atau saluran pembawa. Di bagian hulu dari headrace channel ini kita buat sand trap atau kolam penangkap pasir. Jadi tujuannya adalah pasir yang terbawa oleh aliran yang masuk ke headrace ini itu akan mengendap di sini. Nah, setelah mengendap, air yang relatif jernih itu akan dibawa ke saluran pembawa ini, kemudian ditampung di kolam penenang atau 4B.
Nah, dari kolam penenang, kemudian air dialirkan melalui pipa penstock ke powerhouse. Di dalam powerhouse ada turbin, kemudian untuk memutar turbin, nah setelah memutar turbin, air dikeluarkan lagi melalui tail race dan kembali ke sungai. Nah, debit aliran Ki ini itu adalah debit yang dialirkan melalui penstock ini untuk memutar turbin. Demikian juga yang di sini, Ki adalah debit yang dialirkan melalui penstock di sini. Sedangkan H, head, itu adalah beda elevasi muka air di hulu, di waduk ini, dan muka air di hilir, di tail race ya. Headnya adalah ini bedanya. Nah, kalau aliran PLTA, aliran sungai, headnya adalah beda elevasi muka air di kolam penenang dan di turbin ini. Ini adalah headnya. Kemudian kami sampaikan ya beberapa PLTA yang ada di Indonesia. Jadi PLTA itu sudah dibangun sejak zaman Belanda ya. Nah, ini adalah daftar PLTA yang dibangun pada zaman Belanda. Ini ada PLTA Pakar. Dibangun tahun 1906 ya. Kapasitas terpasangnya ini adalah 800 kW. Ini dia berada di Sungai Cikapundung, lokasinya di Bandung. Kemudian ada PLTA Bengkok 1923. Kapasitasnya 3 kali 1050 kW. Juga berada di Sungai Cikapundung, Bandung ya. PLTA Dago 1923. 700 kW juga di Cikapundung, Bandung. Nah, ini beberapa PLTA yang lain dibangun tahun ini, zaman Belanda ya. Yang terakhir ini PLTA TES 1923, kapasitasnya 2 kali 660 kW. Ini di Danau TES, Rejang Lebong. Nah, ini yang dibangun pada zaman Belanda. Kemudian berikutnya ini adalah PLTA yang ada di Indonesia. Jadi di paling ujung barat ya, ini ada PLTA Peusangan di Aceh. Kapasitasnya 86,6 MW. Kemudian di Sungai Asahan ada PLTA Sigura-gura, Sumatera Utara, 286 MW. PLTA Tangga, juga Sumatera Utara, 317 MW. Kemudian masih di PLTA Asahan, di Sungai Asahan ada PLTA Asahan 1, kapasitas 180 MW. Kemudian beberapa PLTA besar, di sini ada Saguling ya, Jawa Barat, ini 700 MW. Cirata 1008 MW. Jatiluhur 175 MW. Ketiga PLTA ini itu berada di Sungai Citarum, Jawa Barat. Kemudian ada lagi yang cukup besar, cukup banyak, yaitu di SBS Brantas, Satuan Wilayah Sungai Brantas ya. Mulai dari hulu, ini ada PLTA Silorejo, 4,48 MW. Karangkates atau Bendungan Sutami ya, itu 105 MW. Mulingi 54, Lodoyo 4,5, Sengguruh 29 MW, Tulung Agung 46 MW. Kalau di total, ini tadi yang di Sungai Brantas. Kalau di total, seluruh Indonesia itu ada sekitar 5.584 MW. Nah, ini PLTA yang ada di Indonesia. Kemudian kita bandingkan ya dengan PLTA besar di dunia. Dibandingkan PLTA besar di dunia, PLTA di Indonesia itu masih sedikit dan relatif kecil ya.
PLTA terbesar saat ini itu adalah Three Gorges di Cina. Jadi bendungan Three Gorges ini terbesar di dunia. Panjangnya itu 2,3 km dan berada di Sungai Yangtze. Bendungan dan PLTA dibangun pada tahun 1994 sampai 2011. Kapasitas PLTA itu 22.500 MW dengan 32 unit turbin generator. Jadi kalau kita bandingkan dengan PLTA di Indonesia, ini satu PLTA saja itu sekitar 4 sampai 5 kali kapasitas PLTA di Indonesia, seluruh Indonesia. Biaya pembangunannya itu 26 miliar US dollar atau kira-kira sekitar 338 triliun ya. Dan bendungan ini menenggelamkan 140 kota, 1.350 desa, dan memindahkan 1,2 juta penduduk. Ini PLTA terbesar di dunia ya. Kemudian 10 PLTA besar di dunia ya. Ini ada yang tadi ya, Three Gorges Dam di Cina 22.500 MW. Itaipu Power Plant di Brasil 14.750 dan seterusnya. Di Amerika ini Grand Coulee AS 6.495 dan seterusnya. Di Kanada ini ada Churchill Falls 5.429 MW. Ini 10 besar PLTA yang ada di dunia. Nah, ini adalah foto-foto kenangan ya PLTA yang dibangun pada zaman Belanda. Ini ada PLTA Keracak dibangun 1926 ya. Nah, ini kira-kira stafnya ya. Ada insinyur-insinyur Belanda dan juga staf pribumi ya. Ini PLTA Ubruk 1923. Nah, ini bangunannya kelihatan bangunan lama ya, bangunan kuno. Nah, ini kira-kira masa pembangunan ya, saat-saat pembangunan PLTA zaman Belanda itu. Ini insinyur-insinyur Belandanya, ini ya staf pribumi ya. Ini menggunakan apa namanya seperti kereta api jalan rel ya. Nah, ini contoh penstock ya, penstock dari PLTA yang dibangun pada zaman Belanda ini. Penstocknya dari baja ya. Nah, kemudian di sini nanti powerhouse-nya di sebelah sini. Nah, ini kira-kira adalah foto masa pembangunan penstock ini. Ini kelihatan di sini ada pipa-pipa ya yang belum disambung ya. Nah, ini kira-kira insinyur Belandanya ya. Ini saya ambil dari internet. Nah, ini adalah mesin-mesin PLTA. Nah, ini adalah namanya itu spiral casing atau rumah siput. Bentuknya seperti rumah siput. Di dalamnya ini ada turbin air. Yang nanti aliran air akan memutar turbin. Kemudian poros turbin ikut berputar, kemudian dihubungkan di sini dengan generatornya. Nah, kelihatan di sini mesin-mesin yang sudah berfungsi kira-kira lebih dari kira-kira 100 tahun ya. Ada yang lebih 100 tahun dan sampai sekarang PLTA ini masih berfungsi. Di PLTA-nya masih berfungsi. Jadi kita bayangkan ya, pada masa itu Belanda itu sudah bisa membuat mesin-mesin turbin generator dan sampai sekarang mesin ini masih berfungsi. Nah, untuk lebih menjelaskan atau mempermudah penjelasan dari PLTA ini akan kami putarkan ya video tentang PLTA. 170,000 cubic meters of water flow past here
every minute at almost 60 kilometers per hour. That's enough water to fill about 100,000 Olympic swimming pools every day. Standing here, you can actually feel the power of the water. Harnessing that power is what hydroelectric stations have been designed to do for over 100 years in Ontario. In essence, they are factories that convert the energy of falling water into the flow of electrons, or what is commonly called electricity, the electricity that powers the province. Most hydroelectric stations use either water diverted around the natural drop of a river, such as a waterfall or rapids, or a dam is built across a river to raise the water level and provide the drop needed to create a driving force. Water at the higher level is collected in the forebay. It flows through the plant intake into a pipe called a penstock, which carries it down to a turbine water wheel at the lower water level. The water pressure increases as it flows down the penstock. It is this pressure and flow that drives the turbine that is connected to the generator. Inside the generator is the rotor that is spun by the turbine. Large electromagnets are attached to the rotor located within coils of copper wire called the stator. As the generator rotor spins the magnets, a flow of electrons is created in the coils of the stator. This produces electricity that can be stepped up in voltage through the station transformers and sent across transmission lines. The falling water, having served its purpose, exits the generating station to the tail race, where it rejoins the main stream of the river to continue the cycle of creating clean, renewable energy for Ontario. Sampaikan, mohon jangan lupa untuk subscribe dan mohon bisa di-share ke teman-teman ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.